Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang ayat jurnal penyesuaian. Ini pada tahap pengintisaran atau peringkasan. Mari kita mulai pelajaran pada hari ini, di mana bahwa tahap proses akuntansi ada tahap pencatatan, pengintisaran, dan tahap pelaporan. Hari ini kita akan belajar tentang ayat jurnal penyesuaian. Jadi, ayat jurnal penyesuaian itu dari sisi pengertiannya adalah penyesuaian tentang catatan atau fakta sebenarnya di akhir periode. Nah, disusun berdasarkan dari neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode. Kemudian tujuannya agar akun real dan akun nominal menjadi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Apa saja yang perlu disesuaikan? Yang perlu disesuaikan adalah yang pertama, pemakaian perlengkapan, piutang pendapatan, utang beban, utang pendapatan, persekot beban, kerugian piutang, dan penyusutan. Selanjutnya, berikut disajikan ayat-ayat pada jurnal penyesuaian. 1. Pemakaian perlengkapan. Jurnalnya, beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Yang kedua, ada piutang pendapatan. Di debit piutang, di kredit pendapatan. Ketiga, utang beban, di debit beban, di kredit utang beban. Kemudian ada lagi utang pendapatan. Nah, utang pendapatan ini pada saat penerimaan dicatat, apabila pada saat penerimaan dicatat utang, maka pada jurnal jumlahnya yang dipakai adalah yang sudah terlampaui. Sementara apabila menggunakan pendekatan pendapatan, jumlah yang digunakan adalah jumlah yang belum terlampaui. Akan kita bahas di contoh untuk lebih jelasnya. Begitu juga dengan persekot beban. Pembayarannya apabila dicatat sebagai harta, maka jumlah yang sudah terlampaui. Sementara apabila dicatat sebagai beban, menggunakan jumlah yang belum terlampaui. Untuk beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada penyusutan pada aktiva tetap. Debitnya beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan aktiva tetap. Agar kita dapat memahami semua materi mengenai ayat jurnal penyesuaian, maka disajikan contoh soal berikut yang mewakili ketujuh ayat yang perlu disesuaikan. Nah, langsung saja kita jawab ke soal yang pertama. Disajikan neraca saldo dan ayat yang perlu disesuaikan. Jadi tersedia persediaan perlengkapan grafis senilai 1 juta. Nah, caranya kita lihat perlengkapan pada awal periode. Terdapat saldo awal perlengkapan di debit senilai 1.500.000, kemudian sisanya 1 juta, maka yang terpakai adalah selisih dari 1.500.000 dikurang 1 juta sama dengan Rp500.000. Maka ayatnya adalah beban perlengkapan di debit, kreditnya perlengkapan senilai Rp500.000. Masuk ke ayat jurnal penyesuaian yang kedua. Pekerjaan telah diselesaikan namun masih belum diterima pelunasan dari customer senilai Rp1.500.000. Maka debit piutang, kredit pendapatan jasa senilai Rp1.500.000. Lanjut ke jurnal yang ketiga, yaitu utang beban. Artinya, terdapat beban yang belum dilunasi. Contohnya, perusahaan membayar gaji karyawan setiap hari Sabtu, tanggal 31 Desember, di mana 31 Desember pada tahun 2014 merupakan hari Rabu, sehingga 3 hari dari hari Senin, Selasa, Rabu, gaji karyawan belum dibayari. Padahal gaji karyawan sebanyak 3 orang, 3 hari, masing-masing 75.000. Sehingga tinggal kalikan saja 3 dikali 3 dikali 75. Hasilnya adalah beban gaji di debit 675.000, utang gaji di kredit Rp675.000. Ke ayat jurnal yang keempat, yaitu utang pendapatan. Artinya, ada pendapatan yang kita terima pada saat pekerjaan belum kita selesaikan. Jadi, disajikan contoh soal pada pendapatan jasa. Pekerjaan yang belum diselesaikan sebanyak 1 dikurang 3/4, berarti tinggal 1/4 pekerjaan lagi. 1/4 dari Rp500.000 adalah Rp125.000. Nah, pada
aturannya, apabila yang dicatat sebagai pendapatan, maka ayat jurnalnya adalah pendapatan di debit pada pendapatan diterima di muka kredit senilai Rp125.000. Lanjutkan ayat jurnal yang kelima. Sewa dibayar di muka untuk masa 9 bulan dibayar tanggal 1 Mei. Artinya dari tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan 31 Desember yang sudah terlampaui adalah senilai 8 bulan per 9 bulan dikali total 2.250.000, maka hasilnya Rp2 juta. Mengapa yang sudah terlampaui? Kita lihat nih di aturannya bahwasanya kalau menggunakan pendekatan harta atau sewa dibayar di muka, maka ayatnya beban di debit, kreditnya bla 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 dibayar di muka dan menggunakan jumlah yang sudah terlampaui. Lanjut ke 6, kerugian piutang. Jadi kerugian piutang ini terjadi apabila kita memiliki saldo piutang dan ditaksirkan bahwa customer kita tidak dapat membayar piutang tersebut. Maka berdasarkan soal, perhitungan perusahaan ditaksirkan 2% dari piutang tidak dapat ditagih atau dicairkan. Maka ayatnya adalah beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang masing-masing 2% dari 4 juta adalah Rp80.000. Yang ketujuh adalah penyusutan. Jadi penyusutan terdapat 750.000 dan 200.000. Maka ayatnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan desain grafis 750.000 di debit dan 750.000 di kredit. Kemudian beban penyusutan peralatan kantor senilai 200.000 pada akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 200.000 di kredit. Begitu. Paham lagi, akan disajikan latihan soal yang bisa dikerjakan di rumah dan tentunya akan kita bahas bersama-sama di dalam kelas. Terima kasih banyak semuanya, bahwa siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.